I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang karakteristik dari Oryctes rhinoceros atau sering disebut dengan kumbang tanduk. Memiliki sepasang sayap yang keras dan tebal yang digunakan untuk melindungi sayap pada bagian belakang yang tipis dan transparan. Memiliki sepasang antena yang panjang dan tipis. Kumbang tanduk biasanya ditemukan di daerah tropis seperti Asia Tenggara dan Afrika. Mereka hidup di hutan, ladang, kebun, dan perkebunan kelapa sawit. Kumbang tanduk dewasa biasanya terlihat di atas tanah atau di atas batang pohon, sementara larvanya hidup di dalam tanah dan memakan akar dan pangkal. Oryctes rhinoceros dewasa berwarna hitam atau coklat tua, panjang tubuh 3,5–4,5 cm dengan kepala bertanduk. Tanduk kumbang jantan lebih panjang dan melengkung ke belakang, sedangkan tanduk kumbang betina berupa tonjolan. Dan ini merupakan contoh dari kumbang jantan. Kumbang ini aktif pada malam hari nokturnal. Secara morfologi tubuh kumbang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Kumbang tanduk ini juga memiliki keunikan, yakni suka menggali atau membuat lubang di tanah. Karena beberapa spesies membuat lubang sebagai tempat bersembunyi atau tempat bertelur, sementara yang lain membuat lubang untuk mencari makanan atau memburu mangsa. Lubang yang dibuat oleh kumbang tanduk juga dapat berfungsi sebagai jalur transportasi untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kumbang tanduk bergerak dengan lambat karena tubuh mereka yang berat dan keras membuat gerakan mereka terbatas. Selain itu, kumbang tanduk juga memiliki kaki pendek dan gemuk yang membuat gerakan mereka semakin lambat. Namun, meskipun gerakan mereka terbatas dan lambat, kumbang tanduk dapat menjadi predator yang tangguh dan aktif ketika memburu mangsa mereka. Kumbang dewasa menempel pada pucuk daun, menyerap cairan, dan merusak jaringan daun yang masih muda. Kumbang tanduk suka berdiam diri karena mereka menggunakan strategi menunggu dan menyergap untuk memburu mangsa mereka. Dengan berdiam diri dan menunggu di tempat yang strategis, kumbang tanduk dapat mengamati dan memperhatikan lingkungan sekitar mereka untuk mencari mangsa yang potensial. Setelah menemukan mangsa yang tepat, kumbang tanduk akan menyergap dengan cepat dan mengunci mangsa mereka dengan tanduk mereka yang kuat. Oleh karena itu, berdiam diri adalah bagian dari strategi memburu kumbang tanduk yang efektif. Kumbang ini juga memiliki kaki yang kuat dengan cakar yang tajam untuk memegang mangsanya atau biasanya digunakan untuk memanjakan di pohon. Biasanya menyerang tanaman kelapa sawit yang baru ditanam sampai tanaman remaja. Kumbang tanduk Oryctes rhinoceros dianggap sebagai hama bagi kelapa sawit karena larva kumbang tersebut memakan akar dan pangkal batang kelapa sawit yang dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman dan mengurangi produk. Kumbang ini memiliki mata yang bulat dan besar dengan kemampuan penglihatannya yang baik.
Kumbang tanduk memiliki bentuk tubuh yang kaku dan berat, dengan tanduk yang panjang dan berat di kepala. Hal ini membuat mereka sulit untuk membalikan badannya jika terbalik. Selain itu, kaki kumbang tanduk juga tidak fleksibel dan tidak dapat digunakan untuk membantu membalikkan badannya. Kumbang tanduk suka terbang atau berada di bawah lampu karena mereka tertarik pada cahaya. Fenomena ini disebut fototropisme positif, di mana serangga tertarik pada sumber cahaya yang terang. Namun, perilaku ini dapat menjadi bermasalah bagi kumbang tanduk karena mereka dapat terjebak di dalam rumah.